Dalam sebuah pertandingan, memulai di garis start adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Tetapi yang paling sulit dari sebuah pertandingan adalah mengakhirinya sampai ke garis finish. Akhir dari sebuah pertandingan itu adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah untuk dijalani. Begitu pula kehidupan. Saat dimana kita bisa memulai segala sesuatunya dengan indah dalam memulai kehidupan, entah itu kehidupan saat kita terlahir, atau kehidupan baru saat dimana kita menikah, atau kehidupan lain yang kita memulai sesuatu itu biasanya memang sesuatu yang bisa indah dan mudah. Tetapi akhir atau mengakhiri sesuatu dengan indah sangat tidak mudah. Karena pada saat jelang akhir biasanya orang sudah lelah. Saat jelang akhir orang sudah kehabisan tenaga. Begitu pula di dalam kehidupan. Ketika berbicara soal akhir dari sebuah kehidupan, banyak orang yang tidak siap, bahkan tidak mau menggubris akhir dari kehidupan. Karena berpikir bahwa ngapain bicara soal akhir? Jangan, itu adalah sesuatu yang tabu. Akhir dari kehidupan, sebuah kematian itu adalah mengerikan, menyedihkan, dan menyisakan sebuah hati yang sangat terluka karena ditinggalkan. Namun demikian, kalau kita memahami akan sebuah proses, selalu ada fakta mengawali dan mengakhiri. Begitu pula kehidupan, ada awal, ada akhir. Dan jangan anti kepada yang akhir. Jangan takut bila sesuatu itu berakhir. Karena toh itu adalah bagian dari sebuah proses. Namun kita perlu untuk bersiap hadapi yang akhir. Akhir dari segalanya. Dan juga bersiap menghadapi segala yang akan berakhir. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini di dalam rangkaian tema yang mempersiapkan kita menghadapi akhir dari sesuatu atau akhir dari segala sesuatu, saya ingin mengajak hari ini merenungkan tentang bagaimana kita bisa bersiap diri menghadapi akhir. 1 Petrus 4 ayat 7-11 saya bacakan dari Alkitab versi Alkitab yang terbuka atau AYT. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu waspadalah dan berjaga-jagalah supaya dapat berdoa. Di atas semuanya itu teruslah saling mengasihi dengan sungguh-sungguh sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tunjukkanlah keramahan satu dengan lainnya tanpa mengeluh. Karena setiap orang telah menerima karunia. Pergunakanlah itu untuk melayani satu dengan yang lainnya sebagai pelayan yang baik atas berbagai karunia dari Allah. Siapa yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Dan siapa yang melayani, baiklah dia melayani dengan kekuatan yang Allah berikan, sehingga dalam segala hal Allah dimuliakan melalui Kristus Yesus. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Cuplikan dari 1 Petrus pasal 4 ini mengingatkan dan mengisyaratkan kepada setiap kita tentang satu fakta dan realita yang tidak dapat kita ganggu gugat, yaitu akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Yang berarti bicara sudah dekat bukan perkara sebentar lagi atau masih lama lagi, tetapi mau beritahu bahwa akhir dari segala sesuatu itu dekat dengan hidup kita. Dia pasti akan terjadi. Entah sekarang atau nanti, entah sebentar lagi atau masih lama lagi. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat dikatakan akhir dari segala sesuatu, bukan dari sesuatu saja. Berarti semuanya akan berakhir, termasuk dunia ini, termasuk hidup kita. Baik dunia ini, kosmos akan berakhir. Begitu juga kita sebagai pribadi lepas pribadi, hidup di dunia ini ada masanya. Ada akhirnya. Jangan senang dulu ketika memulai kehidupan.
Tetapi kita harus tetap senang dan bersama dengan Tuhan yang kuat itu untuk kita bisa menang sampai di garis akhir. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat dan 1 Petrus 4 memberitahu kepada kita tentang bagaimana supaya kita bisa bersiap menghadapi akhir hidup kita atau bersiap hadapi segala sesuatu yang akan berakhir. Bersiap hadapi akhir itu dimulai dengan sebuah sikap di mana diri kita mau didekap erat oleh Tuhan. Dialah yang awal dan yang akhir. Allah yang kita percaya adalah Allah yang awal, tapi juga Allah yang akhir. Berarti dia pemegang kendali dalam sebuah proses mengawali sampai akhir dan juga memampukan kita untuk menjalaninya sampai akhir. Karenanya ketika dikatakan dalam 1 Petrus bahwa segala sesuatu sudah dekat, akhirnya sudah mau habis, karena itu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Inilah yang menjadi catatan penting bahwa untuk supaya kita bersiap hadapi akhir, kita harus memberi diri mau didekap. Bukankah doa bicara tentang bukan saja kita mendekap tangan kita, melipat tangan kita dan berdoa, tapi kita memberi diri kita didekap oleh Tuhan yang awal dan yang akhir, atau istilahnya yang alfa dan omega. Dia mendekap kita dalam doa dan kita mendekap dia saat kita berdoa. Itulah kenapa dikatakan supaya kamu dapat tenang sehingga bisa berdoa. Dan lalu digambarkan deskripsi tentang bagaimana kita bisa bersiap hadapi akhir, yaitu kasihi sungguh-sungguh satu dengan yang lain, layani seorang akan yang lain. Kalau bicara dia sampaikan perkataan dari Tuhan, bukan perkataan dari dirinya sendiri. Kalau dia melakukan sebuah pelayanan, maka lakukan itu dengan kekuatan Tuhan. Dengan kata lain, bahwa hidup yang berpusatkan kepada Tuhan itulah yang membuat kita bisa bersiap hadapi akhir, berjumpa dengan Dia yang awal dan yang akhir. Ketika kita beri diri rela didekap oleh Tuhan dalam doa dan mendekap Tuhan saat kita berdoa, saat itu juga kita sebenarnya masuk kepada hal yang kedua, yaitu tanggap kepada Dia. Menanggapi Dia yang awal dan yang akhir itu. Bukan saja didekap, tapi tanggap. Berarti terus mendengarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu terus menjadi pegangan kita, sehingga kita bisa bersiap hadapi akhir. Karena itu pesan hari ini lewat firman Tuhan mau beritahu kepada kita bahwa orang yang selalu mau didekap dan tanggap pada Dia, Allah yang awal dan yang akhir itu, alfa dan omega itu, maka orang yang demikian akan bersiap dan bisa siap hadapi akhir dari segala sesuatunya. Dan juga dia akan siap menghadapi segala sesuatu yang akan berakhir di dunia ini, termasuk hidupnya di dunia ini. Ayo, jangan begitu bangga dengan apa yang kita miliki hari ini, karena semua akan berakhir. Segalanya akan berhenti. Tetapi satu yang tidak berhenti, yaitu tangan Tuhan yang mendekap kita dan kasih Tuhan yang perlu kita selalu tanggapi dalam hidup kita. Ayo bersiap hadapi yang akhir, jangan takut hadapi yang akhir, karena Dia yang awal dan yang akhir beserta dengan kita, siap sedia dan selalu siaga menjaga kita. Amin.